Yang ketiga yang tidak dapat ampunan Allah, al-uquq lil walidain. Orang yang durhaka pada kedua orang tuanya. Yang masih punya orang tua yang tidak mau berbakti kepadanya, tidak mau taat, tidak mau patuh, tidak mau mengikutinya. Ini menjadi sebab kita tidak dapat pengampunan Allah. Jadi orang tua kita itu jadi sebab kita dapat ampunan Allah. Taatnya kita, baktinya kita menjadi sebab kita dapat ampunan Allah. Berapa banyak orang yang mungkin jauh dari Allah, lalai ibadahnya, namun taat pada orang tuanya, Allah Subhanahu wa taala berikan kemuliaan untuknya. Bahkan mohon maaf hadirin hadirat, walaupun ada orang yang bukan beragama Islam, jika dia taat pada orang tuanya, jika dia patuh pada orang tuanya, kita akan melihat sisi keberkahan dalam hidupnya. Pasti ada, pasti. Entah dalam rezekinya, entah dalam usahanya, walaupun dia tidak beriman pada Allah. Ada beberapa amalan yang kalau kita lakukan, walaupun dia bukan muslim, tapi ada keberkahan. Di antaranya apa? Yang pertama berbagi. Namun kalau kita berbagi, kita orang-orang yang beriman, selain kita diberikan balasan yang mulia di sisi Allah, ada pahala besar yang menunggu kita. Namun ada orang yang tidak beriman pada Allah, dia mau bersedekah, saya mau beramal, saya mau ngasih ini, tapi saya non muslim. Boleh saja, tidak ada masalah, tapi apa yang dia dapat? Lah hasil syekh. Mungkin Allah balas kebaikannya di dunia. Ada orang yang tidak taat pada Allah, tidak patuh pada Allah, dia tidak beriman kepada Allah, namun dia berbuat kebaikan. Katakan dia bangun jalan atau apapun, ya Allah beri, rezekinya melimpah, ditambah oleh Allah. Tapi apa dapat dari keberkahan akhiratnya? Beda sama orang yang beriman. Mereka dapat sisi dunia, sisi akhirat. Seperti diantaranya taat sama orang tua, patuh sama orang tua, ketaatan sama orang tua walaupun dia tidak beriman. Ada orang tidak beriman pada Allah tapi dia patuh pada orang tuanya, pasti ada sisi keberkahan dalam hidupnya. Boleh kita lihat kisah Fir'aun. Fir'aun itu luar biasa loh. Sampai disebut keistimewaan Fir'aun. Fir'aun ada keistimewaan, ada orang yang tidak pernah sakit. Fir'aun tuh nggak pernah sakit. Kalau kita baru sedikit sakit, ya kena hujan dikit menyeng kita. Ya Fir'aun nggak pernah sakit. Makanya kalau ada orang nggak sakit-sakit bingung nih, bingung kita ya. Ada orang nggak pernah sakit, sakit bisa jadi pilihan dari Allah penebus dosa kita. Tapi Fir'aun nggak pernah sakit. Ternyata apa? Diteliti hadirin hadirat. Siapa Fir'aun ini? Kenapa kok bisa nggak sakit? Fir'aun ini walaupun dia mengaku sebagai Tuhan, keburukannya luar biasa, tapi apa? Dia patuh sama orang tuanya. Dia punya ibu patuh, hormat, dia bakti. Syuf lihat. Allah jadikan contoh tuh dalam kehidupan, apalagi yang patuh pada Allah, taat pada Allah, beriman pada Allah. Ketika dia patuh dengan orang tuanya, barakah dunia wal akhirah, sampai Allah ridha Allah fi ridhal walidain. Ridhonya Allah sampai Allah berikan dalam ridha walidain. Gak dapat ridhonya Allah kecuali dia beriman dengan Allah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasakhatallahu fi sakhatil walidain, sampai murkanya Allah, bencinya Allah ada dalam benci kita pada orang tua. Durhaka bencinya orang tua kita menjadi bencinya Allah Subhanahu wa taala kepada kita, hadirin. Dan yang keempat, yang terakhir, yang tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, al-musyahin. Siapa al-musyahin? Orang yang menyimpan dendam di hati. Orang yang menyimpan benci di hati. Dan saat ini kita saksikan berapa banyak orang senang menebar kebencian, benci dengan ini, benci dengan itu, yang menjadikan adu domba di sekeliling kita. Banyak terjadi kegaduhan, kekisruhan. Sebab apa? Sebab orang-orang ada yang senang menanam kebencian. Ada, mohon maaf saya sebut, ada, mohon maaf, orang yang hidupnya enggak berhenti, yang hidupnya seakan-akan hari-harinya enggak senang kalau enggak bikin orang berantem, kalau enggak bikin orang ribut enggak senang, kayaknya enggak nyaman hidupnya. Jadi pengennya orang ribut, orang kisruh, orang bergaduh, yang akhirnya menyimpan kebencian. Berapa banyak orang sekarang kita saksikan, hadirin hadirat, enggak usah jauh-jauh, di negeri kita berapa banyak orang yang diadu satu sama lain karena urusan politiknya, urusan dunianya, urusan apapunnya. Hakata syuf. Padahal saudaranya sendiri, kerabatnya sendiri. Sampai apa? Timbul kebencian, ya, timbul marah, timbul dendam, boleh ya, enggak mau memaafkan. Oh, saya fulan bin fulan punya salah, saya enggak mau maafin. Berat ini. Berat. Orang yang seperti ini disebut oleh Nabi SAW, malam nisfu Sya'ban tidak dapat ampunan. Ramadan puasa, walaupun dia puasa, walaupun dia sholat tarawih, walaupun dia khatam Quran berkali-kali, namun masih ada kebencian, masih ada dendam dalam hatinya, tidak dapat ampunan. Melihat Islam mengajarkan indah pada kita, tidak ada mengajarkan kita benci sama orang siapapun. An-Nabi Muhammad SAW,
Walaupun Nabi SAW disakiti, Nabi SAW dipukuli, Nabi SAW dihina. Pernah Nabi merasakan sedih? Pernah, tapi tidak pernah Nabi SAW benci kepada siapa. Bahkan kepada orang-orang kafir, bahkan kepada orang-orang yang tidak mau mengikuti Nabi Muhammad SAW. Tidak ada rasa benci, ya, tidak ada benci dalam hati Nabi Muhammad SAW. Kenapa orang kita sekarang mau meneladani mereka yang menebar kebencian? Diikutin, ya, ikut masuk dalam orang-orang yang menebar kebencian, waliyadzubillah. Akhirnya apa? Lihat berita, baca isu, baca berita, jadi benci sama fulan, benci sama fulana, benci sama ini, benci sama itu, karena urusan omongannya, karena urusan apa yang dibicarakannya. Beberapa banyak orang yang dikatakan, kenapa nggak mau maafin? Nggak, saya udah kesel Habib, saya udah sakit hati sama dia lah. Kenapa? Maafin. Walaupun sebesar apapun salahnya dia sama kita, walaupun dia menghancurkan hidup kita. Maaf, sifat yang mulia. Mohon maaf, kita berbuat baik kepada orang yang baik sama kita itu biasa, hadirin. Buat baik sama orang baik, mau orang baik sama kita, kita bantuin, kita buat. Tapi mohon maaf, berbuat baik kepada orang yang tidak baik kepada kita, itu yang luar biasa. Itu yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad. Berbuat baik kepada orang yang tidak baik sama kita, memaafkan orang yang bisa kita lawan. Kita bisa melawan, tapi di saat itu kita memaafkan, itu kemuliaan. Itu kemuliaan yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Oh, jangan sampai kita menyimpan benci, kita nggak mau maafin orang, maafin. Apapun kesalahan mereka, maafin. Maaf, ada jamaah di sini mungkin saya pernah sakit hati sama dia, cinta saya ditolak sama dia atau apa, maafin. Kalau selesai, ya, nggak perlu kita jadi benci, jadi dendam lah, khalas, cukup. Ente jalanin hidup ente, wal haya mustamirrah. Hidup itu berjalan. Hidup itu berjalan. Jangan sampai kita kesel. Bahkan kesel sama keluarga kita sendiri. Waliyadzubillah, jangan. Sama keluarga kita sendiri, sama istri kita sendiri, jangan sampai. Kisah Sayyidina Umar waktu datang pemuda ngeluh tentang istrinya. Dapetin ternyata di depan rumah Sayyidina Umar dalam rumahnya lagi diomelin juga sama istrinya. Oke. Sayyidina Umar lagi diomelin sama istrinya. Ini orang mau curhat sama Sayyidina Umar, jadi nggak jadi. Sayyidina Umar keluar, kenapa pemuda? Dia bilang, saya mau curhat tapi nggak jadi. Kenapa nggak jadi? Saya ini orang yang kesel sama istri saya marah-marah melulu tiap hari. Saya diomelin, saya diiniin. Tapi saya nyampe sini ternyata saya dapetin, saya mau curhat kepadamu, engkau juga dimarahin sama istri kamu. Nasibnya sama nih, beda-beda tipis saja katanya. Kata Sayyidina Umar, tunggu dulu pemuda. Dia bilang, kita nggak pernah tahu, mungkin dia marah-marah dengan pusingnya dia, dengan masalah kehidupan, ngurusin anak kita tanpa dibayar. Dia yang nyuciin pakaian kita tanpa kita kasih upah, yang nyusuin anak kita, yang ngerawat kita, yang bikinin makanan buat kita tanpa kita bayar. Mungkin dia marah, ada kejenuhan, ada masalah, problem, terima dah. Sampai Sayyidina Umar bilang, al-hayah mustamirrah. Hidup itu berjalan. Al-hayah gasirah, kata Sayyidina Umar. Hidup itu sebentar. Hidup itu sebentar. Berapa banyak hadirin hadirat orang yang berselisih, orang yang ribut, mohon maaf, perselisihannya, keributannya, permasalahannya belum selesai, umurnya sudah pada selesai. Berapa banyak orang dalam hidup, ibrah yang Allah jadikan, pelajaran dalam hidup kita. Berapa banyak orang yang ribut, wah kita tahu, kita melihat, kita menyaksikan, kita jadi saksi keributannya. Namun apa? Satu persatu panggil oleh Allah. Masalah belum selesai, keributan belum selesai, semua sudah dipanggil. Apa yang dibawa? Masalahnya, kesulitannya, jadi keburukan buat dia. Makanya hadirin hadirat, jangan sampai ada kita nanam kebencian, jangan sampai kita jadi pendendam. Kita diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, maafin. Apalagi nih, dalam riwayat di Ashrul Awakhir, Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, ya Rasulullah, kalau kita ingin mendapatkan malam al-qadar, bagaimana? Apa yang harus kita baca? Apa yang harus kita kata Nabi SAW? Aktsiru minad du'a. Perbanyak doa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, kau Maha Pemaaf, mencintai untuk memaafkan, maafkan kami. Maafkan kami. Nabi SAW mengajarkan kita untuk minta maafnya Allah. Bagaimana kita bisa minta maaf Allah, bisa minta ampunan Allah, sedangkan kita nggak mau memaafkan orang lain? Gimana hati kita siap menerima maafnya Allah? Bagaimana hati kita bisa menerima ampunan Allah, sedangkan kita nggak mau memaafkan orang lain? Makanya hadirin hadirat, salah satu sebab supaya kita mudah memaafkan. Yang namanya memaafkan memang sulit, berat.
Berat, memaafkan itu sulit. Mungkin nggak sekedar dengan ucapan, tapi ada cara yang ulama ajarkan. Pertama diantaranya, maafkan orang lain. Kita berpikir kalau kita suatu saat punya salah sama orang lain, kita perlu maafnya, maafin. Kalau saya nanti punya salah sama siapa, entah siapa, orang itu maafin saya juga. Ada orang bilang, enggak Habib, saya emang nggak buatnya salah sama orang, hidup saya nggak pernah buat salah. Sombong ini orang, sombong, nggak pernah punya salah dia. Ya udah nggak apa-apa, nggak punya salah sama orang, nggak punya salah sama manusia mungkin, tapi apa nggak punya salah sama Allah? Coba tunjukin saya manusia siapa yang nggak punya salah sama Allah? Cuma para anbiya ma'sumin, Nabi kita Muhammad SAW yang nggak punya salah. Selebihnya kita mahalul khata wa nisyan, paling banyak salahnya, paling banyak dosanya. Hadirin hadirat, dosa kita banyak, kita tumpukan dosa, gunung dosa, karung dosa. Kalau kata almarhum Habib Munzir, kita karung dosa. Yang mohon maaf kalau Allah perlihatkan dosa kita nih, Allah tunjukkan dosa kita, ini satu sama lain gak mau berjumpa mungkin. Mungkin kita satu sama lain gak mau saling melihat. Sayangnya Allah tutupin rapat dosa kita. Allah sembunyiin semua itu dengan baik, dengan indah. Makanya kita perlu maaf Allah dengan apa? Belajar maafin orang lain. Orang punya salah sama kita maafin. Imam Syafi'i setiap sebelum tidur beliau selalu mengatakan kalau ada orang punya salah sama saya maafin. Kemudian yang kedua caranya maafin orang lain, kita berpikir. Kalau kita tidak memaafkan orang lain, kita simpan kotoran di hati. Yang namanya nyimpan kotoran di hati itu enggak baik. Gimana? Hati itu tempat pandangan Allah, tempat Allah memandang kita. Allah enggak lihat badan kita. Badan kita kotor aja kita enggak bisa tidur. Baju kita kotor enggak bisa tidur. Padahal Allah enggak lihat baju kita. Ente tidur baju ente kotor, atau ente tidur badan ente kotor, atau ente tidur tempat tidur kita kotor, Allah enggak melihat itu. Tapi mohon maaf, yang Allah lihat kalau kita tidur, hati kita kotor. Allah lihat, Allah pandang. Dan hati seperti itu yang kotor tidak siap menerima rahmat Allah. Bagaimana hati menerima rahmat Allah sedangkan hatinya kotor? Bagaimana mendapatkan pandangan Allah? Bagaimana mau dipandang oleh Allah hatinya kotor? Maka dari itu bersihkan, maafkan. Yang ketiga, maafin orang lain. Nah, ini paling sulit caranya, doain orang lain yang buat salah sama kita, yang bikin kita kesel, yang bikin kita marah. Doain yang baik, doain yang indah. Emang sulit kita ngedoain orang yang punya salah sama kita doain yang baik. Ya kalau orang baik mah kita doain yang baik. Mudah-mudahan banyak rezekinya nih orang baik benar. Ya, belum waktunya THR kita udah dikasih THR sama dia. Baik benar dia ya. Ini enggak. Orang salah sama kita, kesel, boro-boro ngasih THR, minjem uang gak dibalikin. Ya mungkin yang itu kesel, misalkan doain yang baik, mudah-mudahan Allah kasih rezeki yang banyak, dia melimpah. Kesian mungkin dia nggak punya uang jadi marah-marah melulu, mungkin dia kenapa jadi sewot melulu kalau bahasa kitanya. Ya doain, tapi mohon maaf doainnya jangan sambil ngambek. Ada orang doain orang yang dia kesel, dia marah, doainnya sambil ngambek. Ya Allah kasih dia pelajaran ya Allah, ya Allah biar dia tahu ya Allah, ya Allah biar dia ngerti ya Allah. Nah, ini doa tapi sambil ngambek, jangan. Doain yang baik, doain yang indah. Insya Allah kalau kita berusaha dengan 3 hal tadi, Allah bersihkan hati kita semuanya. Allah ampunin segala kesalahan kita semuanya. Kita dapat maafnya Allah kalau kita belajar maafin orang lain.